Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin jamaah salat zuhur yang senantiasa dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pastilah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi, dan Maha segala-galanya untuk hambanya. Jangan lupa, sebagai muslim yang baik, tentulah kita senantiasa mengucapkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, yang kita hormati bersama Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, kita banggakan dan kita doakan supaya sehat selalu. Amin. Kok sedikit yang kasih amin? Amin. Ya, barakallah. Yang saya hormati para wakil-wakil rektor yang sempat hadir, tapi saya lihat tidak pernah utuh, selalu hilang tak satu. Ya, tapi alhamdulillah hari ini ada perwakilan dua. Juga kawan-kawan saya dekan dan juga beserta seluruh pimpinan yang lain, tak terkecuali. Saya kira kita persingkat saja karena ini bukan ceramah. Bukan ceramah, tidak ada juga honornya. Jadi saya kurangi volumenya 50%. Ya, kira-kira begitu. Sebab kalau ceramah itu lain gayanya. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, sebelum saya masuk di inti kultum, ada saran saya sudah konsultasi lewat WA Warek 1, alhamdulillah responnya positif. Saya bisik-bisik tadi Pak Rektor, setengah jalan tengah beliau kasih. Apa itu? Siapa lagi yang mau memakmurkan masjid kita kalau bukan kita di dalam? Salah satu persoalan yang mendasar di masjid ini adalah biaya. Lebih dipertajam lagi adalah biaya ceramah. Saya hitung-hitung yang beredar, ternyata 31 juta dipersiapkan hanya untuk ceramah. Saya kasih tahu Warek 1, bisa enggak semua yang berdiri di mimbar ini tidak perlu lagi dapat amplop? Ya, Pak Warek 1 setuju. Luar biasa, karena memang ketua yang membidangi masjid ini. Saya bisik-bisik Pak Rektor, ide saya ada, karena saya langsung sudah praktekkan. Hari kedua bulan Ramadan, hari Jumat, Pak Capik kasih saya honor. Saya bilang, udah, kembalikan saja ke panitia. Dan ini saya akan lanjutkan nanti di kultum. Dan terpenuhilah Capik janji ini, ya. Pak Rektor mengatakan kita ambil saja jalan tengah. Apa itu? Mungkin pimpinan-pimpinan saja yang ceramah di sini, baik itu tarawih apatah lagi Jumat, bebas amplop.
Dengan demikian kita menghemat 31 juta dan itu bisa masuk di celengan. Subhanallah. Kira-kira yang lain bagaimana? Dekannya syariah? Setuju? Setuju? Warai 3 setuju terus. Ya, alhamdulillah. Itu yang kedua. Permohonan maaf saya, tahun lalu saya pernah bilang di depan Pak Rektor dan kawan-kawan, saya mau pensiun ceramah, pensiun apa saja di atas mimbar. Tapi ternyata ada bocoran, saya ditemukan di beberapa tempat masih ceramah. Jadi dengan demikian mohon maaf, melanggar saya punya komitmen. Oleh karena itu barangkali tidak berhenti total, tapi terukur, kira-kira begitu, sesuai permintaan. Ya, sesuai permintaan. Saya udah berhenti, Pak. Mau keliling-keliling lorong tidak akan pernah ditemukan saya. Tetapi paling tidak kalau ada permintaan, ada yang protes, tidak bisa begitu. Sepanjang masih bisa berjalan, Warek 1 bilang dakwah itu tidak ada hentinya sampai tua. Luar biasa. Itu masuk di kepala saya. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu menerapkan satu sistem bahwasanya tidak akan pernah dia jadi sarjana kalau dia tidak menghafal ayat surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sudah salah-salah juga ini bacanya. Ayat ini tidak boleh tidak dihafal. Tidak akan pernah jadi sarjana. Karena ayat ini memerintahkan harus ada di antara kita yang ikhlas untuk menjalankan dakwah. Jadi ada golongan yang harus berdakwah. Oleh karena itu, kalau itu yang menjadi persoalan, maka semua komponen bangsa ini bisa berdakwah. Kalaulah misalnya kita lihat para politisi sangat berpeluang untuk bisa berdakwah. Kalau dia menjadi anggota DPR, di situ sangat besar kesempatannya untuk bisa melahirkan regulasi, melahirkan undang-undang yang bisa berpihak kepada masyarakat, berpihak pada kesejahteraan umat, dan juga pada keadilan sosial. Bagaimana dengan para pebisnis? Para pebisnis juga begitu, adalah golongan-golongan yang mesti juga harus berdakwah. Bagaimana dia bermitra dengan bagus, bagaimana membangun hubungan-hubungan yang sangat sesuai dengan syariah. Tidak ada jekon-jekon di dalamnya, tidak ada kecurangan di dalam berbisnis dan sebagainya. Apatah lagi kalangan kaum agamawan, para kiai, para ustaz. Subhanallah, ini yang harus betul-betul menghadirkan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dosen-dosen, para guru. Caranya bagaimana? Mengajarlah dengan bagus, dengan amanah, sesuai jadwal misalnya. Jangan sampai diputar keadaan online, satu kelas digabung 4 kelas satu kali. Di fakultas lain tidak ada, di fakultas dakwah ada. Online satu kali pertemuan 3 kelas di dalam. Ya, itu sebenarnya ada penyimpangan. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang dakwah, maka sasaran utama kita adalah objek dakwah kita, masyarakat, umat, dan bagaimana menghadirkan kemakmuran, bagaimana menghadirkan kesejahteraan buat mereka. Kalau dakwah-dakwah di mimbar bolehlah itu, tetapi sebenarnya dakwah di era sekarang ini adalah dakwah yang memberdayakan masyarakat.
bagaimana membantu fakir miskin, orang-orang yang ada di pedesaan. Istilah Pak Sekjen adalah dakwah yang berdampak pada masyarakat sekitar kita. Kalau hanya dakwah sekedar retorika terus menerus, marilah kita perhatikan setiap hari Jumat. Apa kurangnya masjid di Makassar? Ratusan banyak masjid-masjid dimasuki oleh para mubalik. Tapi begitu keluar di masjid, kembali lagi ke jalan yang tidak lurus. Itu banyak kejadian di mana-mana. Oleh karena itu, perlu ada transformasi dakwah. Bagaimana berdampak pada kehidupan masyarakat, agar masyarakat ini bisa hidup lebih bagus, menjadi umat yang betul-betul berdaya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanji kita, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Saya ciptakan satu umat yang terbaik di antara kalian, di antara umat-umat sebelumnya. Tetapi ada persyaratannya, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana berbuat baik? Bagaimana berbuat baik, mengajak orang untuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, singkat saja, di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang menarik. Ya, ada disebutkan Al-Baqarah betina, ada Al-Nahl, dan di Al-Nahl itu menarik Pak. Kalau manusia-manusia Indonesia mengikuti perilaku tawon itu, ya, itu kita akan menjadi umat yang dibanggakan di masa yang akan datang. Apa itu? Lihatlah perilaku tawon itu. An-Nahl menurut Al-Quran begitu. Perilakunya dia, kemanapun dia hinggap, tidak ada satu dahan yang patah, tidak ada daun yang patah, tidak ada daun yang gugur. Selalu dia selamat dan menyelamatkan orang di sekitarnya. Itulah perilaku tawon. Kalau kita semua punya perilaku seperti itu, dimanapun kita berada akan menjadi rahmat bagi semua orang, maka insya Allah amanlah itu masyarakat. Perilaku yang kedua dari tawon itu adalah dia tidak akan pernah mau makan kalau bukan makanan yang baik. Serbuk-serbuk bunga yang dicari tidaklah sama dengan lalat itu yang mencari hal-hal yang buruk, yang busuk dan sebagainya. Kalau yang namanya tawon, apa yang masuk di perutnya itu betul-betul halal alias yang baik. Kalau kita semua berperilaku seperti itu, sangat selektif di dalam memasukkan makanan di dalam diri kita, maka insya Allah berkahlah kehidupan kita. Luar biasa. Yang selanjutnya tawon itu dia produktif. Apapun yang dihasilkan adalah madu. Dan madu itu menghadirkan sesuatu yang baik buat kesehatan, baik untuk laki-laki maupun yang lainnya. Ini perlu ditahu misalnya ya. Maaf Pak Warek 3, belum tahu barangkali atau mungkin sudah tahu. Belum. Itu madu dipanasi sedikit. Madu asli ya, jangan madu palsu. Madu asli, baru ambil kuning telur. Setelah itu kita kasih jahe. Insya Allah lebih dahsyat daripada rudalnya Iran. Ya, itu kiat-kiat ya, kira-kira begitu. Ya, atau Pak Imam yang selalu jadi pengantin perasaan pengantin baru. Hadirin yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku daripada tawon yang kedua. Apalagi perilaku selanjutnya. Jangan heran kalau tawon itu sebenarnya dia tidak pernah mengganggu orang. Tidak pernah dia mengganggu. Tetapi jangan coba-coba mengganggu dia, apalagi mengganggu sarangnya. Nah, karena mengkasar kasiri napace. Sekali kau ganggu, dia akan usir kau kemanapun kau berada.
Sekalipun kau lari di bawah air, dia akan tunggu kau. Muncul kepalamu, dia hantam lagi. Itu sifat daripada tawon. Tidak cari lawan, tapi begitu diganggu, waspada. Kau akan diburu. Maka ingat itu, tawon. Oleh karena itu, hadirin jemaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, barangkali karena ini kultum, cukup. Ya, cukup. Yang pasti intinya adalah berdakwah itu kewajiban buat kita semua. Sebenarnya adalah fardu ain, bisa juga dengan fardu kifayah. Tapi paling tidak harus ada segolongan umat kita yang terus menerus memperjuangkan itu dakwah. Apapun profesi kita, ya politisi, ya bisnismen, ya agamawan, ya guru-guru, dan apa saja profesi kita, kesempatan kita untuk berdakwah, untuk menghadirkan bangsa yang sehat, bangsa yang baik, pasti diawali oleh individu. Kalau baik individunya, pasti insya Allah keluarga itu baik. Kalau keluarganya baik, pastilah itu masyarakatnya baik. Kalau masyarakatnya baik, maka yakinlah bangsa dan negara ini akan baik. Tersistematis begitu. Diawali individu, diakhiri dengan bangsa ini. Hadirin jemaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, saya lihat-lihat sudah 15. Pak Rektor itu bisik saya, jangan lebih dari 15. Ya, saya sami'ana wa ta'ana, ikut perintah pimpinan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.